Kita akan membahas tentang apakah kita akan berusaha atau bekerja sama orang lain. Pasti ada manfaat, ya, ada potensialnya, pasti juga ada biayanya. Nah, tadi saya katakan, apakah ada jaminan 100% itu usaha itu akan sukses? Enggak, jawaban saya. Saya ulangi, apakah ada jaminan setiap usaha yang kita bangun itu akan menjamin kesuksesannya? Tidak ada jaminan. Dan juga nggak menjamin gagal. Nah, semakin bagus rencana bisnisnya itu, semakin besar kemungkinan sukses daripada sebuah rencana bisnis. Semakin bagus rencana bisnis, menggunakan data yang seindah warna aslinya, maka semakin sukses itu bisnis. Nah, semakin tidak disiapkan dengan baik, maka semakin besar kemungkinan kegagalannya. Nah, itu dia. Lalu gimana nih? Ya, upayakan rencana bisnis itu sebaik-baiknya dengan menggunakan data-data yang seindah warna aslinya. Data-data yang sebenarnya, data-data yang dapat dipercaya, data-data yang reliable, data-data yang tingkat validitasnya tinggi. Nah, itu yang paling penting disadari dan paling penting dicermati, dijadikan dasar dalam membuat perencanaan. Kemudian apa manfaatnya kalau kita berusaha sendiri gitu? Pertama, waktu ke waktu kita kontrol. Begini, anak itu untuk hidup ya, untuk hidup itu perlu kerja atau perlu usaha. Kalau kerja sama orang lain, kalau usaha bisa individu. Kalau Anda bikin usaha, Anda mempekerjakan orang lain. Tapi kalau Anda kerja sama orang lain, Anda menjadi pekerja. Ayo pilih mana? Pilih bekerja atau pilih usaha. Nah, orang sukses biasanya dia akan pilih usaha. Kenapa? Karena dia akan leluasa dalam mengembangkan usahanya. Tapi kalau orang bekerja di pemerintah misalnya, itu sangat 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 diatur orang lain, ya. Sangat 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 diatur dan sangat berat ya ketika kita apa hari-hari diatur dengan jam diatur orang, masuk diatur orang, segala macam diatur orang. Kontrol di bawah orang lain. Apalagi kerja di perusahaan orang lain. Kalau Anda bekerja di perusahaan orang lain, Anda bekerja sama dia, sebenarnya Anda bekerja habis-habisan tenaga Anda untuk memperkaya orang lain. Nah, gitu. Oh, Pak, saya mau jadi pengalaman, Pak, barang 2-3 tahun. Itu silakan. Pengalaman bekerja pada perusahaan tertentu. Susah, anggap aja itu kuliah. Praktek lah selama 3 tahun. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama sekali Anda bekerja sama orang lain sampai mati Anda di situ, Anda seumur hidup menyumbangkan tenaga Anda untuk memperkaya orang lain seumur hidup. Jadi itu langkah yang kurang tepat dalam hidup ini. Hidup kita singkat, ya. Hidup kita harus bergembira, harus bahagia. Nah, karena usaha itu membuat kita bahagia. Kalau ada rezeki yang Allah berikan itu membuat kita itu bisa berbagi-bagi. Nah, kalau mau kaya harus usaha sendiri. Kalau nggak mau kaya kerja sama orang lain, tapi diatur habis-habisan. Kalau Anda kerja sama orang lain, berarti Anda memperkaya orang lain seumur hidup. Umur kita nggak lama. Umur 56 tahun, 60 tahun Anda sudah dikeluarkan karena dianggap udah tua gitu ya. Nah, tapi kalau Anda usaha sendiri, semakin umur tua saudara itu semakin Anda mengambil hasilnya. Umur 85 tahun pun Anda masih bisa menikmati kekayaan yang Anda kumpulin karena Anda itu adalah pemilik usahanya yang terus berkembang. Terus berkembang. Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa janganlah Anda itu menjadi apa namanya, bekerja sama orang lain lah seumur hidup. Kalau mau kerja bolehlah 2-3 tahun, cari pengalaman, cari relasi, kerja di bank dulu dalam 3-4 tahun boleh. Tapi kalau dari sejak awal Anda juga boleh keluar dari sana. Jadi itu semangat entrepreneurship mesti dimiliki oleh setiap insan kita. Nah, memang orang mau nyaman gitu, nggak mau pusing-pusing gitu ya, kerja asal-asalan ya. Nah, itu yang saya pikir membuat beban negara itu. Ya,
Saya nggak mau mahasiswa yang kuliah hari ini menjadi pekerja seumur hidup, menjadi babu lah seumur hidup ya. Kita harus menjadi juga pejuang, kita harus jadi pahlawan bangsa kita, pahlawan negara kita, menjadi pahlawan ekonomi bagi negeri kita. Caranya apa? Caranya kita harus bikin usaha-usaha baru. Kita harus ada startup, kita harus ada usaha apapun boleh. Ya, dimulai semua dengan kecil. KFC dulu juga kecil mulainya. McDonald juga kecil usaha dimulainya, tapi sekarang coba lihat. Seluruh dunia dia punya ada. Kemudian Coca-Cola juga dulu usahanya kecil. Tapi sekarang kemana Anda lihat? Dimanapun Anda ketemu dengan Coca-Cola, always Coca-Cola. Dimanapun. Anda bisa ke ujung manapun di dunia ini, Anda akan ketemu dengan produk itu. Karena apa? Karena produk itu diolah dengan benar, lalu dia berkelanjutan sampai hari ini. Yang kaya terus-menerus adalah pemiliknya. Yang bekerja sama dia ya seperti itu saja. Hanya menikmati gaji saja. Kemudian kalau kalau kita usaha sendiri itu apapun bisa kita penuhi ya yang kita inginkan. Kita juga lebih otonom ya. Ya, kita lebih otonom, lebih bergairah, kita bisa masuk kantor jam suka kita. Kita bisa mengendalikan kantor dari rumah kita. Kita bisa mengendalikan kantor dari kamar tidur kita. Ya, kita bisa mengatur segala sesuatu saat kita berlibur. Ya, dari ujung dunia manapun Anda berada, Anda bisa mengatur Anda punya perusahaan. Jadi karena itu dari hari ini Anda harus punya keinginan yang kuat itu. Dan itu memang tidak semua orang memiliki keinginan itu, kecuali memang terus-menerus melatih diri. Nanti malam ya tidur ya, coba sebelum tidur coba bayangkan Anda itu di usia 40 berapa kekayaan Anda. Itu. Umur 50 berapa kekayaan Anda? Aku umur 50 harus kaya, ya memiliki kekayaan 50 miliar gitu. Nah, gitu. Harus ada keberanian. Lalu untuk sampai itu apa yang mesti saya kerjakan? Nah, umur saudara-saudara pasti 20 tahun hari ini. Ya, ada kurang ya, 20 tahun atau kurang. Umur 50 itu 30 tahun. Dalam 30 tahun ke depan tuh Anda itu kekayaan tuh berapa yang Anda peroleh gitu. Anda harus memiliki apa aja. Nah, nggak bisa kalau kerja sama orang lain. Nggak bisa kaya. Karena kekayaan itu Anda sumbangkan kepada pemiliknya. Jadi kalau kerja seumur hidup, lalu habis itu pensiun, begitu pensiun gaji saudara dipotong habis-habisan. Banyak perusahaan-perusahaan yang nggak kasih pensiun pesangon aja, dikasih uang 1 M habis itu selesai. Itu pun kalau dikasih. Ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Kerja sama dia, habis itu Anda diganti karena Anda dianggap membebankan karena perusahaan bermasalah, misalnya, dan sebagainya. Karena itu ya, saya ulangi, hidup ini singkat, gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita. Kalau kita kaya, kita bisa sedekah, kita bisa bikin masjid, kita bisa menyumbang. Nah, kita juga bisa menjadi orang-orang yang berharga di muka bumi ini, menyumbang terhadap ekonomi bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Ya, negeri kita masih negara miskin, tapi negaranya kaya, orangnya masih miskin ya. Karena itu kita harus bantu negeri kita, bantu negara kita ini, agar negara kita cepat keluar dari kemiskinan itu dengan hidup yang lebih kreatif, menghasilkan produk. Kalau perlu produk itu harus ekspor sehingga uang itu bisa masuk luar negeri kemari. Jangan seperti hari-hari ini uang kita lari ke luar negara. Nah, kita harus kita menjadi sumber pendapatan negara melalui devisa. Coba pikirkan apa yang bisa dikembangkan yang berkaitan dengan ekspor gitu, produk-produk ekspor yang mungkin melalui proses inovasi sederhana. Nah, banyak sekarang kebutuhan dunia. Misalnya orang butuh hari ini, katakanlah daun kelor misalnya. Kalau serius, ya Anda juga bisa menghasilkan usaha itu, ya, tanam pohon kelor dan sebagainya. Jadi dengan usaha sendiri juga manfaatnya bisa kita memiliki, tapi kalau enggak kita akan dimiliki orang lain ya. Kemudian kita punya kendali finansial ya. Kita bisa mengatur gaji kita berapa itu kalau kita pemiliknya. Tapi kalau kita kerja sama orang lain, gaji kita diatur orang lain. Yang banyak masuk menjadi kekayaan dia gitu. Nah, ini hal ini harus dari awal disampaikan. Kalian masih muda. Saya ingin sampaikan di sini ya.
Usia kalian itu usia yang sangat penting hari ini untuk menentukan masa depan kalian itu. Ya, usia 18 sampai 24 adalah usia yang menentukan masa depan Anda itu menjadi manusia-manusia hebat atau manusia-manusia sebaliknya, pecundang, pemenang atau pecundang. Kalau mau jadi pecundang, ya biarkan masa masa sekarang ini biarkan hidup kalian itu hura-hura. Nah, jangan biarkan itu. Karena masa depan kalian tergantung hari ini. Kalau hari ini Anda bikin orang susah, maka sampai ke mati pun kalian itu akan membuat orang lain susah. Jadi beban negara, ya. Jadi kalau hari ini Anda menyiapkan dari saudara-saudara untuk bisa maju, untuk bisa berkembang, maka hari ini Anda harus punya tekad, saya harus menjadi orang sukses, gitu. Untuk sukses, nah coba pelajari, belajar sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, pahami sebaik-banyaknya apa yang hendak dilakukan. Pahami pasar, pahami lingkungan dan segala macam, hargai orang lain karena dengan begitu Anda akan dihargai. Ya kan? Anda harus menjadi akomodatif, harus mendengar orang lain, harus menjadi seorang yang bisa menyerap aspirasi, karena itu dengan cara begitulah Anda akan disenangi orang lain. Orang yang sukses selalunya orang-orang tersebut disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia bisa memberikan masukan-masukan dan juga menerima berbagai masukan-masukan. Nah, nah kita dengan kita berwirausaha juga akan berkontribusi kepada masyarakat dengan banyak hal ya. Karena CSR kita bisa membuat orang lain bisa terbantu. Oke. Nah, saya kira itu hal yang bermanfaat dan itu pula hal yang membuat kita bisa kemungkinan akan jadi biaya kita dalam hidup kita ya. Kita ketidakamanan finansial. Kalau kita kerja sama orang lain, kapan saja bisa dipecat kita. Kenapa dipecat? Karena usaha mereka menderita kerugian. Dengan alasan tidak mampu membayar gaji lagi, mereka mengatakan, maaf, kita dalam keadaan rugi sekarang ini, maka saya dengan sangat menyesal harus berhentikan saudara. Itu. Kenapa? Karena dia memang punya kekuasaan untuk itu. Ya kan? Dan sebaliknya kalau kita pegang sendiri usaha kita yang ngatur gitu. Nah, kata Mike Leland ya, nah maju sebuah bangsa jika di sana ada 2,5% di antara mereka itu warga bangsa tersebut adalah entrepreneur. Nah, 2,5% aja entrepreneur maju bangsa ini. Kalau misalnya dalam kelas ini ada 40 orang, satu saja di antara kalian itu ada seorang entrepreneur akan maju negeri ini. Apalagi kalau 40 orang ini 40 itu entrepreneur, maka akan menghela ekonomi bangsa kita, menggerakkan ekonomi bangsa kita. Kalau 40 orang kalian itu menjadi manusia hebat dalam menjadi pengusaha-pengusaha, satu orang aja kalian bisa menampung orang bekerja, katakanlah usaha banyak, 20 orang aja, ataupun 25 orang saja, telah bisa memperkerjakan 1.000 orang bekerja. Nah ini makanya saya selalu mendorong semua kita agar kita itu menjadi seorang pengusaha yang sukses ya, tentu dengan ada keberanian, ya, entrepreneur, ada perhitungan, ya, baru kita hasilkan sesuatu ya.